Karena apa? Saya ketemu dengan mentor saya, lalu kemudian saya diberi petunjuk, diberi arahan, karena para mentor itu kan sebenarnya sudah lebih dulu ya di bisnis ini itu. Dan mereka juga sudah pengalaman di bisnis yang lain misalnya. Diberi petunjuk bahwa bisnis itu kalau ingin tidak bangkrut atau mungkin memperkecil kemungkinan bangkrutnya adalah dengan Hai YouTube, pada video kali ini saya akan bahas tema tentang bisnis anti bangkrut. Simak sampai akhir, jangan di skip videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dan keluarga Anda tetap dalam kondisi sehat walafiat meski kita masih dalam kondisi new normal. Sesuai dengan judul, pada video kali ini saya ingin sharing tentang apa itu bisnis yang anti bangkrut. Bagaimana sih supaya bisnis kita itu tidak mudah bangkrut gitu ya. Oke, teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, dan yang sudah klik video ini juga terima kasih. Yang belum subscribe tolong ya, angkat jempolmu untuk tekan tombol like, dan jangan lupa juga subscribe nih. Di bawah ini ada tombol merah dipadamkan agar Anda bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ketika saya mengupload, maka Anda adalah orang pertama yang bisa mendapatkan notifikasi. Nyalakan juga loncengnya ya, supaya Anda bisa mengikuti video-video terutama yang ngomongin tentang bisnis, mindset, dan terutama bisnis NASA atau juga bisnis online yang lainnya. Oke, sebelum kita ngomongin panjang lebar tentang bisnis anti bangkrut, saya mau bercerita dulu sebelumnya bahwa saya dulu pernah menjalani sebuah usaha ya. Kenapa bukan ngomong bisnis? Ya karena menurut saya usaha itu belum bisnis. Usaha itu adalah bagian permulaan dari membangun yang namanya bisnis. Usaha itu ya jualan, itu usaha menurut saya seperti itu ya. Jadi dulu saya ingin membangun bisnis toko merchandise sepak bola. Nah, saya mengawalinya dengan buka toko atau kios sepak bola. Nah, pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2009 2010 kalau nggak salah, 2009 atau 2008 ya, sekitar itulah kira-kira. Ketika saya menjadi seorang pengangguran, kemudian saya ditanya oleh kakak saya, kamu aktivitasnya apa sekarang? Saya jawab saja, saya nganggur setelah kuliah, belum ada aktivitas baru, kebetulan juga pekerjaan belum dapat, dan kakak saya menawari modal usaha. Silakan kamu mau bisnis apa, nanti saya modali gitu ya. Nah, kemudian saya mencari ide, yaitu ketemunya adalah buka kios merchandise sepak bola. Kenapa? Ya karena saya itu salah seorang fans sepak bola Inggris terutama ya, Chelsea, The Blues ya, teman-teman yang The Blues. Itu satu hobi dengan saya, yaitu nonton Chelsea, pertandingan Chelsea gitu. Saya salah satu fansnya. Makanya saya ingin jualan merchandise sepak bola gitu ya. Jadi tidak hanya Chelsea sih, semua sepak bola. Waktu itu saya ingin jual jersey, jual jaket, jual shawl, topi, tas, sepatu yang berkaitan dengan sepak bola, pin juga gitu ya. Nah, setelah itu saya sewa sebuah toko kecil, bukan juga, kios kecil. Kios kecil ukuran 3x3 ya, namanya modal juga nggak terlalu banyak ya, waktu itu hanya 30 juta. Sewa di Purwokerto, kemudian saya belanja peralatan kios ya untuk memajang produk, lalu kemudian saya belanja produk yang dijual, yaitu jersey dan kawan-kawannya itu, merchandise-nya itu. Belanjanya di Jakarta, di Tanah Abang, sama di pasar baru kalau nggak salah itu di Bandung. Lalu saya mulai buka kios,
dalam waktu 1,5 tahun alhamdulillah bangkrut. Oke. Kok aneh Pak Nunu, Kak jenengan itu Pak Nunu ini share tentang bisnis anti bangkrut tapi cerita tentang kebangkrutan. Nah justru ini teman-teman bisa belajar dari bangkrutnya bisnis saya, atau bukan bisnis ya, usaha saya. Karena sekali lagi bisnis itu jangka panjang, kalau jualan atau usaha itu baru jangka pendek gitu. Teman-teman bisa belajar dari situ, kenapa kok saya bisa bangkrut, tidak bisa menjalankan. Jadi di tahun pertama saya tidak bisa, setelah saya analisa ya, kebangkrutan saya itu diakibatkan karena saya tidak bisa menjangkau pasar yang luas. Kenapa? Ya karena saya tidak mencoba riset sebelum saya buka usaha ini. Saya tidak mencoba riset, menemukan di mana sih pasar saya, di mana sih market biasanya berkumpul, trafficnya di mana, terus kemudian apa sih kebiasaannya, lalu apa minat yang sering mereka miliki gitu ya, yang mereka miliki, minatnya apa, kecenderungannya apa, karakternya seperti apa. Saya tidak pernah melakukan riset itu, buka bisnis saja. Yang pertama terpikirkan ketika membuka bisnis, seperti halnya banyak orang, adalah modal, lalu lokasi, lalu peralatan, lalu produk. Nah, padahal untuk mencegah sebuah kebangkrutan dari sebuah bisnis, terutama yang memikirkan jangka panjang, adalah market atau pasar yang akan Anda tuju untuk Anda juali, untuk Anda tawari produk Anda. Nah, itu setelah saya pikir-pikir itu yang menyebabkan itu. Nah, misalnya nih saya itu dulu mau jualan kaos atau merchandise sepak bola, berarti saya harus tahu nih jualnya ke mana. Jualnya otomatis ke supporter atau kelompok supporter, komunitas fans klub sepak bola, misalnya CISC. Kalau Chelsea ya CISC, Chelsea Indonesia Supporter Club. Kalau Madrid apa, kalau MU misalnya, Liverpool Liverpoolian misalnya, Big Red Indonesia misalnya. Itu harusnya kita tahu, kenal, mendalami tempat berkumpulnya di mana, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, itu saya tidak lakukan. Akhirnya ketika saya hanya mengandalkan traffic alami, yaitu orang yang melewati kios saya, di mana kios saya juga ada di dalam gang, tidak di jalan besar, terus kemudian mereka mampir lalu beli, ya otomatis penjualan saya menjadi sangat turun, sangat tidak memenuhi ekspektasi. Ketika tidak memenuhi ekspektasi, otomatis perputaran modalnya begitu lambat. Akhirnya banyak modal yang terhenti di produknya. Nah, ketika kios sudah habis kontraknya, saya harus bayar kembali kontrakan di tahun kedua. Saya hanya bisa bayar separuhnya, sehingga saya hanya melanjutkan kontrak setengah tahun. Nah, pada habis 6 bulan kontrak, saya sudah tidak punya modal lagi untuk membayarnya. Nah, ini pelajaran yang sangat berarti buat saya tentunya. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang berarti buat teman-teman, bahwa ternyata untuk membangun sebuah bisnis yang anti bangkrut itu justru yang paling penting bukan modal, bukan lokasi atau tempat usaha, tempat bisnisnya, wujud barangnya, kiosnya, dan bukan juga infrastrukturnya atau peralatan. Walaupun itu sebenarnya penting, tapi bukan yang terpenting ya, peralatan dan sebagainya, melainkan adalah yang pertama itu marketnya. Nyawa sebuah bisnis itu adalah marketnya ya. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin membuka sebuah bisnis atau teman-teman lagi bingung nih mau bisnis apa dan sebagainya, pikirkan dulu marketnya. Siapa yang ingin Anda tawari produk Anda? Kalau Anda punya sebuah market, itu akan lebih mudah. Misalnya gini, teman-teman punya kelompok tani ini misalnya. Ini adalah komunitas kelompok tani. Teman-teman bergabung dalam sebuah komunitas Gapoktan, gabungan kelompok tani dalam satu wilayah kecamatan.
Teman-teman bisa mendata jumlah berapa anggota Gapoktan. Teman-teman bisa mengakses para pengurus-pengurusnya. Teman-teman bisa mengakses kegiatan-kegiatannya. Itu adalah kumpulan dari customer ya, calon customer Anda. Kalau bisa mengakses, nah Anda akan lebih mudah. Anda bisa memilih jualan peralatan pertanian misalnya, atau jualan produk pupuk misalnya, atau jualan apa. Nah itu karena teman-teman sudah memiliki pasar. Nah kalau teman-teman belum punya pasar, ya berarti teman-teman tugasnya sebelum membuka sebuah bisnis adalah meriset dulu pasarnya. Berapa sih jumlah yang bisa saya jangkau gitu ya di pasar ini gitu. Walaupun sekarang sudah ada online, mungkin bisa dengan cara online kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tentunya ya, misalnya komunitas sepak bola ya, kita bisa masuk ke grup komunitas CSC misalnya, atau Big Red Indonesia, atau Mancunian misalnya gitu ya, di online gitu. Tapi kalau misalnya lewat offline pun masih bisa. Misalnya mereka biasa berkumpul di cafe untuk nonton bareng misalnya, karakter-karakternya seperti itu. Nah misalnya teman-teman juga punya komunitas emak-emak yang arisan, pengajian. Apa sih produk yang mungkin bisa ditawarkan mereka kalau memang teman-teman punya akses ke sana, apalagi punya link untuk antar kelompok gitu ya, sehingga bisa mencapai banyak market atau calon customer Anda. Itu ya fashion bisa jadi, hijab bisa jadi, gamis bisa jadi, atau produk kecantikan bisa jadi kan gitu. Nah teman-teman juga bisa mengakses itu secara online. Riset pasarnya dulu, bisa dengan Facebook Ads atau Google Ads, atau bisa dengan teknik-teknik yang lain. Silakan riset pasar. Yang penting teman-teman sebelum bisnis, kalau kepingin tidak bangkrut ya, riset pasar dulu, jangkau pasarnya, temukan mereka itu ada di mana. Kalau di online di mana, kalau di offline di mana, mereka berkumpulnya di mana, kapan, rutinitasnya apa, karakternya seperti apa yang mereka gemari dan minati. Itu semua dikumpulkan data-datanya, baru teman-teman membuka sebuah usaha atau bisnis. Nah hari ini ya teman-teman, sekarang maksudnya, alhamdulillah saya berada di bisnis yang namanya bisnis network marketing NASA. Nah kenapa kok saya berada di bisnis ini dan menekuni bisnis ini selama 5 tahun ya, dari tahun 2015 sekarang sudah tahun 2020 saya masih menekuni bisnis NASA. Nah kalau dulu katakanlah saya bisnis, bukan bisnis, sekali lagi usaha, belum sampai bisnis maksudnya, usaha jualan merchandise sepak bola itu baru 1,5 tahun udah bangkrut. Di NASA saya masih eksis 5 tahun. Karena apa? Saya ketemu dengan mentor saya, lalu kemudian saya diberi petunjuk, diberi arahan, karena para mentor itu kan sebenarnya sudah lebih dulu ya di bisnis ini gitu. Dan mereka juga sudah pengalaman di bisnis yang lain misalnya. Diberi petunjuk bahwa bisnis itu kalau ingin tidak bangkrut, atau mungkin memperkecil kemungkinan bangkrutnya adalah dengan meriset pasar, atau menjaring pasar dulu, memperluas pasar dulu gitu ya. Meriset pasar atau menjaring pasar dulu. Dengan memperluas pasar artinya Anda tidak akan kehabisan omset, selalu mengalir omsetnya. Nah sekarang pertanyaannya, pasar yang paling bisa diandalkan itu pasar yang macam apa? Pasar yang selalu beli produk Anda itu repeat order terus lagi, tidak pernah berhenti, itu pasar yang macam apa gitu, agar bisa diandalkan dalam membentuk omset. Nah ini kata kuncinya, yaitu reseller. Justru, jadi bisa perhatikan teman-teman, justru ya konsumen utama dari bisnis kita adalah reseller atau pengecer. Kalau di dunia bisnis namanya pengecer atau reseller ya, orang yang menjualkan kembali produk kita. Yang namanya konsumen itu hanya beli sekali. Kalau beli terjadi repeat order itu namanya pelanggan. Tapi yang selalu repeat order bisa dipastikan belibet ya,
dipastikan adalah reseller, orang yang menjualkan kembali produk kita. Yang namanya konsumen ketika dia butuh produk, dia bisa beli kita. Pelanggan juga bisa beli kita. Mungkin pelanggan karena ada keterikatan emosional, mungkin ada repeat order. Tapi kalau konsumen bisa jadi dia besok sudah beli ke orang lain karena dia kenal penjual lain. Kalau pelanggan mungkin karena suatu waktu dia pergi lebih dekat, sudah butuh lebih dekat ke penjual lain dan sudah butuh barangnya, dia tidak perlu mencari kita, dia akan beli ke orang lain. Tapi kalau reseller, dia terikat oleh sistem ya. Nah, disinilah letak perbedaan antara usaha atau jualan dengan bisnis ya. Kalau usaha atau jualan itu belum membentuk sebuah sistem, belum menciptakan sebuah sistem. Nah, bisnis menciptakan sebuah sistem. Nah, sistem ini yang mengikat. Sistem inilah yang mengikat seorang reseller atau para reseller ini selalu belanja ke kita sebagai grosirnya. Nah, di NASA, di bisnis NASA, saya dibimbing oleh mentor untuk pertama tentunya menjadi distributor, menjadi reseller dulu, lalu kemudian sedikit demi sedikit mengembangkan kereselleran dengan cara merekrut reseller untuk menjadi resellernya grosir saya. Dititipkan sementara dulu kepada grosirnya. Nah, kenapa kok dititipkan? Ya karena saya belum punya produk, saya belum mengeluarkan modal yang besar untuk menyetok produk, maka reseller yang saya rekrut itu dititipkan dulu kepada grosirnya. Nah, grosirnya ini yang bertugas membimbing, memberi arahan bagaimana caranya jualan yang baik, bagaimana riset pasar dan sebagainya. Nah, setelah reseller saya banyak, maka kemudian saya mengajukan diri menjadi grosir dengan mengeluarkan modal mungkin 30-40 juta ya dalam sekali belanja. Tapi tidak perlu khawatir karena uang yang saya keluarkan itu 30-40 juta akan nyetok produk, di mana produk ini akan dijualkan kembali oleh para reseller yang sudah saya rekrut. Sehingga perputaran modalnya cepat. Karena perputaran modalnya cepat, otomatis keuntungannya juga besar. Karena keuntungannya besar, otomatis jauh dari resiko kebangkrutan. Nah, ini kuncinya. Bukan berarti teman-teman harus ikut bisnis saya ya. Kalau ikut bisnis saya, syukur-syukur ya teman-teman. Saya senang sekali kalau misalnya teman-teman berminat bergabung bersama saya. Nanti cek link di bawah untuk chatting saya ya. Ada link di situ, saya di deskripsi. Aduh, kok belibet ngomongnya. Di deskripsi video ini saya cantumkan link untuk chatting saya ya di situ. Link tree-nya. Jadi BTW kemarin saya share tentang bagaimana cara membuat link tree, nanti bisa cek di sini ya videonya. Nah, bisa chatting saya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana sih sistem bisnis saya, sistem bisnis NASA ini, sehingga Anda paham bagaimana caranya menghindari kebangkrutan dari sebuah bisnis yang akan kita ciptakan sistemnya. Kita meresellerkan lebih dahulu gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini yang mengikuti video ini kok memang lagi kepengen nyari bisnis lain selain network marketing NASA, ya boleh saja silahkan. Yang penting dari pengalaman saya bisa diambil hikmahnya, yaitu kalau teman-teman mau membuka sebuah usaha, yang pertama yang paling utama yaitu temukan dulu kepada siapa Anda mau jualan, marketnya siapa, di mana letaknya, trafficnya kemana, kebiasaannya di mana, karakternya gimana, minatnya bagaimana. Data-data itu menjadi database yang sangat penting buat bisnis teman-teman, sehingga ketika teman-teman mengeluarkan modal untuk produknya, untuk lokasi atau tempat buka usahanya, mau online atau offline, terus kemudian modal untuk iklan dan sebagainya, itu tidak stuck, artinya tidak mandek ya, langsung bersirkulasi, menghasilkan penghasilan yang bisa menutup, bahkan biasanya lebih banyak untuk kembali ke, lebih cepat kembali modal lah intinya pada kita. Jadi teman-teman jauh dari resiko bangkrut. Oke,
Saya kira cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kalau misalnya tidak ada, ya boleh klik tombol jempol ke bawah ya. Jadi saya bisa introspeksi video mana yang kira-kira bermanfaat dan video mana yang belum bisa memberikan manfaat kepada Anda semua sebagai subscribernya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum subscribe, ayo subscribe. Susah banget yang ngomongnya. Bahasa Inggrisnya susah banget. Subscribe. Itu. Subscribe itu gratis. Sebenarnya sih nggak gratis sih, butuh kuota. Tapi teman-teman kan sudah punya kuota, nyatanya bisa lihat video ini. Lalu tekan tombol ke atas kalau Anda suka dengan video ini. Kalau nggak suka, bisa tekan tombol ke bawah. Jangan lupa share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan informasi yang sama dengan Anda. Dan jangan lupa tetap bahagia. Oke, sebelum ditutup video ini, Anda silahkan cuci tangan nanti. Jangan lupa ya, cuci tangan. Dan Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya. Mungkin Anda butuh informasi tentang bisnis online, dan bisnis NASA terutama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia makmur, raya berkeadilan. See you next video.